adalah tim oposisi mengatakan bahwasanya solusi dari penyelesaian permasalahan ini adalah mengalihkan ketahanan pangan ini menjadi pajak progresif. Namun Dewan Jurang Terhormat, status quo pada saat ini yaitu adalah pajak progresif itu sudah ada di Indonesia. Dewan Jurang Terhormat, di mana apakah hal tersebut itu sudah memberikan value yang signifikan terhadap ketahanan pangan dan juga sustainable development yang berfokusnya pada ketahanan pangan itu sendiri Dewan Jurang Terhormat, dan hal tersebut itu tidak dibuktikan oleh tim oposisi Dewan Jurang Terhormat, sehingga dapat dibuktikan bahwasanya inovasi yang diberikan atau solusi yang diberikan oleh tim oposisi itu tidak terbarukan. Kemudian pembicara satu juga mengatakan bahwasanya terdapat hal-hal positif yang akan terjadi jika tetap mempertahankan lahan, dan hal tersebut itu juga berkorelasi dengan penambahan kerja dan juga lapangan pekerjaan. Hal tersebut itu memang dijelaskan oleh pembicara satu oleh tim oposisi, namun hal tersebut itu tidak dijelaskan apakah bidang tersebut itu bisa di-concern di bidang-bidang apa saja, karena memang lahan alih fungsi lahan ini sangat luas Dewan Jurang Terhormat, dan hal tersebut itu sama sekali tidak dibahas, padahal hal tersebut itu juga sudah dijelaskan oleh tim pembicara satu oleh tim pemerintah Dewan Jurang Terhormat. Baik, memasuki argumentasi yang pertama di sini, karena berdasarkan argumentasi di sini saya akan membuktikan bahwasanya justifikasi bahwa alih fungsi lahan pertanian itu dampaknya akan sangat merugikan, even if hal tersebut itu akan terdapat hal positif di oposisi, namun hal tersebut itu tidak akan signifikan dan tidak eksklusif. Dan di sini saya mendefinisikan bahwasanya terdapat argumen yang akan saya ambil berdasarkan POV dari vulnerable actor, di mana aktor yang kami angkat di sini itu adalah petani dan juga masyarakat, di mana pada mosi ini diharapkan bahwasanya prinsip perdebatan kita kali ini yaitu adalah mengimplementasikan hak komunitarian yang menjunjung tinggi kesejahteraan setiap aktor yang terlibat dalam kondisi ini Dewan Jurang Terhormat. Namun hal tersebut itu sangat disayangkan tidak akan terjadi di sisi oposisi Dewan Jurang Terhormat. Yang pertama yaitu adalah aktor petani. Vulnerable aktor pertama kami itu adalah petani, di mana berdasarkan status quo yang ada bahwasanya buruh petani itu adalah orang-orang yang tidak memiliki lahan pertanian, melainkan memberikan atau menawarkan tenaga mereka untuk mengolah lahan orang lain yang butuh tenaga, sehingga sebuah lahan jika dialihkan fungsinya menjadi suatu dialihkan fungsikan di aspek yang lain, maka hal tersebut itu akan membuat penurunan kuantitas dari lapangan pekerjaan bagi buruh tani itu sendiri, dan hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh pihak oposisi Dewan Jurang Terhormat, karena hal tersebut sama saja melanggar harm principle, di mana hak prinsipal itu sendiri itu adalah merupakan ketika hak warga negara itu tidak bersifat absolut jika hal tersebut itu merugikan diri sendiri dan orang lain, dan hal tersebut itu sudah dijelaskan oleh pembicara satu kami tadi bahwasanya hal tersebut itu tidak akan dibenarkan oleh pembicara satu oleh tim oposisi tadi Dewan Jurang Terhormat, sehingga mekanisme yang dijelaskan oleh pembicara satu dari tim oposisi itu tidak bisa dipertahankan hingga akhir perdebatan. Kemudian yang kedua yaitu adalah aktor masyarakat, di mana kami mendefinisikan atau mengklasifikasikan masyarakat ini sebagai konsumen lahan dan juga konsumen dari pangan itu sendiri Dewan Jurang Terhormat, karena itu juga merupakan salah satu concern dari alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan itu sendiri kan Dewan Jurang Terhormat. Namun berdasarkan status quo sebagian besar kawasan pertanian itu terletak di daerah pedesaan kan, sehingga ketika terjadi alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan lapangan pekerjaan bagi sebagian orang itu tertutup, maka yang terjadi selanjutnya adalah orang-orang atau akan melakukan pemindahan atau angka urbanisasi yang meningkat. Orang-orang dari desa akan berbondong-bondong pergi ke kota dengan harapan mendapat pekerjaan yang lebih baik, sehingga mengurangi resiko penyebab banjir saat masa penghujan seperti itu Dewan Jurang Terhormat. Dan hal tersebut itu sama sekali tidak bisa dibuktikan oleh tim oposisi, di mana tim oposisi menyatakan bahwasanya mekanisme yang mereka berikan itu akan tetap mempertahankan bahwasanya lahan akan tetap terjamin, kemudian pekerjaan akan tetap diselesaikan. Namun hal tersebut itu bagaimana, mekanisme seperti apa, dan juga bagaimana solusi yang terbarukan dari tim oposisi untuk bisa memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang dinyatakan akan kehilangan pekerjaan ini, itu bagaimana seperti itu. Jadi hal tersebut itu sangat disayangkan, karena
saya dapat simpulkan bahwa saya terdapat dua prinsipal yang telah dilanggar oleh tim oposisi, yaitu adalah harm principle, di mana hal tersebut itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh tim oposisi. Kemudian yang kedua, hak komunitarian, di mana hak tersebut itu secara kesejahteraan itu tidak akan bisa terimplementasi secara merata di masyarakat itu sendiri, Dewan Jurang Terhormat. Maka dari itu kami bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih. Kamu sudah ambil semuanya. Kamu ngomongnya cepet banget, ya kan? Apa jadi bingung ngapain? Waktu penyampaian argumen dari tim pro kedua telah selesai. Silahkan kepada tim kontra kedua untuk menyampaikan argumennya. Waktu penyampaian argumen akan dimulai ketika timer telah berjalan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Kepada tim kontra kedua, dipersilakan. Oke, sebentar, izinkan saya set timer terlebih dahulu. Referensi POI bisa langsung unmute mikrofon. Pembicaraan akan saya mulai dalam 1, 2, dan 3. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan debaters pada pagi hari ini, pertama-tama mosi yang kita bahas pada hari ini ialah Dewan ini mempercayai bahwa pengalih fungsi lahan akan memberikan dampak negatif terhadap ketahanan pangan nasional, yang mana sebelumnya saya akan memberikan sanggahan terlebih dahulu kepada speaker sebelumnya dari tim pemerintah yang menyatakan bahwa yang pertama, mereka melindungi vulnerable actor, di mana petani ialah orang yang menawarkan lahan, sehingga apabila lahan dialihfungsikan maka akan mengurangi lapangan pekerjaan yang ada. Selain itu juga mereka menyatakan bahwa alih fungsi lahan pertanian biasa didominasi oleh terletak di daerah pedesaan, dan juga orang-orang akan melakukan urbanisasi demi mencari pekerjaan yang sebenarnya argumen mereka pada pagi hari ini tidak dapat diterima dengan benar karena saya akan menjelaskan di argumen saya selanjutnya bahwa sebenarnya dengan pengalihan fungsi lahan pertanian maka akan menyediakan lapangan pekerjaan yang lain, tidak terbatas hanya pada sektor pertanian saja, sehingga saya akan memasuki argumen saya. Yang pertama, seperti yang telah dikatakan oleh pembicara pertama saya, yaitu dengan kita mengalih fungsikan lahan pertanian seperti ke sektor-sektor non pertanian seperti industri yang di mana industri itu didominasi oleh pabrik-pabrik, maka dengan adanya pengalihan fungsi lahan pertanian ini otomatis akan tetap membuka lapangan pekerjaan, sehingga argumen yang dikatakan oleh pembicara kedua dari tim pemerintah sangat bertentangan dengan argumen yang saya berikan, dan argumen saya yang berikan lebih relevan dan valid daripada argumen yang mereka katakan bahwa para petani akan kehilangan pekerjaan. Padahal dengan adanya pengalih fungsi lahan pertanian menjadi sektor industri misalnya akan buka lapangan pekerjaan baru, di mana biasanya pabrik-pabrik akan membuka lowongan pekerjaan karena mereka membutuhkan tenaga kerja. Sama seperti dengan lahan pertanian di mana para petani ini seperti dikatakan oleh pembicara sebelum dari tim pemerintah bahwa mereka menawarkan jasa tenaga mereka untuk mengolah bekerja di sektor industri. Itu kan sama saja. Lalu selain itu juga telah dijelaskan oleh pembicara pertama dari tim oposisi bahwa ketahanan pangan bukan hanya berarti ketersediaan pangan, melainkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan yang tersedia di suatu daerah. Itu juga ketahanan pangan tersebut mencakup perorangan, sehingga apabila kita mengalih fungsikan lahan pertanian dengan mengalihkan kepada sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan, otomatis orang-orang yang berada di sektor di sekitar lahan pertanian yang telah dialih fungsikan tersebut dapat memperoleh pekerjaan yang baru, sehingga dengan demikian lapangan pekerjaan yang baru tersebut akan memberikan mereka profit atau income, di mana mereka dapat membeli barang-barang pertanian tersebut, sehingga dapat memenuhi ketahanan pangan. Selain itu juga ketahanan pangan bukan hanya sebatas kuantitas, namun juga kualitas dari pangan yang tersedia. Lalu untuk apa kita
Jadi untuk apa kita mempertahankan lahan pertanian yang memang tidak produktif dan terus dipaksakan untuk menjadi lahan pertanian, padahal lahan pertanian ini tidak menghasilkan hasil yang signifikan dan tidak memberikan hasil yang benar-benar bermanfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi kami sebagai tim pemerintah, kami sangat menyetujui bahwa lahan pertanian dapat dialihfungsikan menjadi lahan yang lebih produktif, menjadi tempat di mana berdirinya sektor yang lebih maju seperti industri. Dengan demikian lapangan pekerjaan akan tetap terpenuhi, dan juga selain itu kami sebagai tim oposisi, kami menyetujui mosi ini bahwa pengalih fungsi lahan pertanian tidak memberikan dampak negatif. Walaupun ada dampak negatifnya, maka akan dapat di-cover dengan dampak-dampak negatif yang dapat diberikan oleh kami. Yang pertama, kami sebagai tim pemerintah, kami akan melakukan intensifikasi pertanian, di mana walaupun semisalnya dari 1.000 hektar lahan pertanian yang ada, dan 50%-nya akan kami alih fungsikan menjadi sektor industri atau permukiman dan semacamnya, kami akan melakukan intensifikasi pertanian terhadap lahan pertanian yang tersisa, yaitu 50%-nya, yakni 500 hektar. Dengan intensifikasi pertanian tersebut juga dengan cara memaksimalkan lahan pertanian yang ada, sehingga intensifikasi lahan pertanian akan membantu menjaga kesuburan lahan. Sehingga oleh karena itulah kesuburan lahan ini yang nantinya akan tetap mempertahankan ketahanan pangan di daerah tersebut. Selain itu juga intensifikasi pertanian dapat dilakukan dengan cara meningkatkan produksi pertanian berupa pemaksimalan input seperti tenaga kerja, waktu, pupuk, dan modal, sehingga tidak relevan apabila tim pemerintah hanya ingin mempertahankan lahan pertanian untuk tetap menjadi lahan pertanian. Karena bagi kami tim oposisi, lahan pertanian ini tetap memberikan benefit dan dampak-dampak positif terhadap masyarakat, dan juga terhadap petani yang seperti dikatakan oleh tim pemerintah tidak akan melakukan urbanisasi dan mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Sebenarnya tidak akan terjadi di tim oposisi karena kami yakin bahwa dengan adanya pengalih fungsi lahan pertanian menjadi sektor lain non pertanian, maka akan membuka lapangan pekerjaan, dan juga orang-orang tersebut akan tetap mendapatkan profit income yang dimana mereka dapat mengakses ketahanan pangan, yang mana mereka akan dapat memperoleh pangan, di mana ketahanan pangan tersebut seperti yang sudah dikatakan bahwa ketahanan pangan ialah kemampuan seseorang untuk mengaksesnya, tidak terbatas hanya pada lahan pertanian dan lahan pertanian. Selain itu juga ketahanan pangan dapat diakses dengan ekonomi, sehingga dengan kita membuka atau mengalih fungsi lahan pertanian menjadi lapangan pekerjaan yang lain, akan lebih bermanfaat, dan juga akan mendapatkan dua keuntungan yang tidak dapat dibantahkan oleh tim pemerintah. Karena kami yakin bahwa dengan dua keuntungan ini, maka kami akan mendapatkan maka sudah terlihat jelas bahwa dampak positif lebih banyak terdapat di tim kami, karena kami tetap memperdulikan petani dan juga masyarakat lainnya. Oleh karena itu saya sangat bangga untuk mengopos mosi ini. Terima kasih. Baik, waktu dari tim kontra kedua telah selesai. Selanjutnya silakan kepada tim pro ketiga untuk menyampaikan argumennya. Waktu penyampaian argumen akan dimulai ketika timer telah berjalan. Kepada tim pro ketiga dipersilakan. Suara saya terdengar. Terdengar dengan jelas. Baik, saya akan mulai pidato saya dengan 3, 2, 1. Baik, sebelum saya memasuki hal perdebatan pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa sanggahan kepada pembicara kedua dari tim kontra yang sudah tadi menyampaikan hal yang mereka bangga-banggakan, yaitu akan mendirikan sebuah pabrik yang akan dibangun dan akan melakukan dan pabrik yang akan dibangun, apakah kami akan memberikan sebuah pertanyaan kepada tim kontra, apakah pabrik yang dibangun tersebut akan memberikan dampak yang lebih baik
ketika kita ketahui ketika pembangunan pabrik dilakukan tentu akan memberikan dampak seperti kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti apakah yang kami maksud? Yang pertama, kerusakan lingkungan yang tentu akan menyebabkan hadirnya limbah-limbah pabrik tentunya. Dan kedua, dari pabrik tersebut kami akan mempertanyakan kembali apakah dengan membuka lahan pertanian akan memberikan ketahanan pangan yang lebih baik ke depannya ketika pabrik tersebut dibuka, sedangkan distribusi dari pangan itu sendiri akan lebih berkurang daripada sebelumnya karena lahan yang digunakan untuk membangun yang dikatakan tadi seperti lahan pekerjaan, pabrik dan lain-lain akan digunakan untuk membangun hal tersebut. Tentu di sini akan menurunkan nilai distribusi dari pangan itu tersendiri. Kemudian masuk daripada hal yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kami, bahwasanya jika dibukakan lahan pekerjaan, petani akan kehilangan pekerjaannya. Dan apakah lahan pekerjaan yang dibukakan akan kredibel lagi? Ini akan masih dipertanyakan oleh pembicara kedua dari tim kami, nanti dijawab oleh pembicara kedua dari tim oposisi. Bahwasanya ketika lahan pekerjaan dibukakan, tentu di sini petani tersebut akan kehilangan pekerjaannya. Dan ketika lahan pekerjaan tersebut dibuka, apakah petaninya kehilangan lahan pekerjaan ini akan dapat jaminan bahwasanya dia akan mendapatkan lahan pekerjaan yang lain juga dengan lahan pertanian yang tertutup tersebut. Dan di sini tim oposisi tidak bisa memberikan jaminan bahwasanya hal tersebut bisa diberikan. Dan kita ketahui sendiri juga kebanyakan lahan pertanian terdapat di pedesaan dan Dewan Jurang terhormat di pedesaan sendiri. Dan seperti yang telah disampaikan juga bahwasanya petani itu sendiri adalah kebanyakan dari status quo, yaitu hanya menawarkan tenaganya saja dan tidak memiliki lahan pertanian itu sendiri. Dan di sini ketika kita ketahui lahan pertanian tersebut dialihfungsikan untuk menjadikan lahan pabrik atau lahan buat sumber tenaga kerja yang lainnya, dan di situ kita akan bertanya kembali kepada tim oposisi bahwasanya apakah lahan pertanian tersebut yang tidak dimiliki oleh petani itu sendiri dan petani tersebut tidak memiliki kemampuan yang bisa untuk membuat dirinya bertahan hidup untuk mencari kerja yang lainnya, dan apakah di sini akan diberikan keyakinan oleh tim oposisi bahwasanya mereka akan memberikan jaminan bahwasanya petani-petani yang kehilangan pekerjaan tersebut akan mendapatkan hak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang akan mereka bangun itu sendiri, Dewan Jurang terhormat. Kemudian seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami bahwasanya urgensi di Indonesia sendiri yaitu masih mengimpor pangan. Mengimpor pangan di sini sangat miris sekali, Dewan Jurang terhormat. Mengimpor pangan berarti kita masih kekurangan pangan, dan di sini ketahanan pangan kita masih kurang. Dan ketika kita akan melakukan alih fungsi lahan menjadi lahan pabrik atau lahan yang untuk membuka lapangan kerja lainnya, dan di situ tim oposisi tidak bisa memberikan jaminan untuk memberikan kita keyakinan bahwasanya ketika itu dibuka apakah pangan kita akan tetap terjamin ketahanannya, sedangkan kita saja masih mengimpor pangan hingga saat ini, Dewan Jurang terhormat. Kemudian seperti mekanisme yang kita telah sampaikan, yaitu mempertahankan status quo, yaitu lahan pertanian sekurang-kurangnya 90% dari total lahan pertanian. Sedangkan dari tadi tim oposisi membuat mekanisme baru di antara pembicara pertama dan juga pembicara keduanya. Dan yang telah kami sampaikan yaitu bahwasanya kami akan mempertahankan lahan pertanian yaitu sekurang-kurangnya 90% dari total lahan pertanian dengan tujuan yaitu menjaga keseimbangan ketahanan pangan nasional di era yang semakin meningkatnya populasi. Dan juga di sini kami tetap mementingkan aktor-aktor yang terdapat di lapangan yaitu masyarakat dan petani itu sendiri. Ketika petaninya kehilangan sumber pekerjaan dan juga tentu keadaan pangan di Indonesia juga akan semakin miris. Kemungkinan di kedepannya Indonesia akan melakukan impor yang lebih besar lagi. Dan di sini tentu yang kami utamakan yaitu dari kedua aktor tersebut yaitu petani dan masyarakat. Kemudian sanggahan yang diberikan juga yaitu alih lahan untuk pajak progresif. Sedangkan selanjutnya yaitu aktor dari yang telah kami sampaikan itu akan mendapatkan sebuah impact yang sangat nyata ke depannya. Kemudian selanjutnya dari tim oposisi sendiri tidak menjelaskan secara rinci apakah fungsi lahan yang akan dibuat itu untuk pabrik, tapi ini pabrik apa yang dimaksudkan oleh tim oposisi? Tidak menjelaskan bahwa itu akan dibuatkan untuk pabrik, tapi mereka hanya mengatakan pabrik dan untuk hal industri. Industri seperti apakah yang dimaksud oleh tim oposisi? Apakah industrial yang bersifat untuk membangun sebuah lapangan pekerjaan tekstil atau lain-lain? Ini merupakan sebuah lapangan pekerjaan yang memiliki jangkauan yang luas, dan sini tim oposisi tidak bisa menjelaskan secara rinci apakah lapangan pekerjaan yang ingin mereka buat tersebut. Kemudian sedari tadi ketika kita memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh tim pemerintah dan tim oposisi, bahwasanya kami di sini sudah sangat menjelaskan secara rinci bahwasanya mengalihkan fungsi lahan lainnya dalam hal ini adalah alih fungsi lahan menjadi lahan non pertanian.
Dan di sini seperti yang kita ketahui juga bahwasanya Indonesia masih mengimpor pangan. Ketika kita masih mengimpor pangan, berarti keadaan pangan di Indonesia berarti masih belum stabil. Ketika pangan kita belum stabil dan kita terus memaksa untuk membuka lahan pekerjaan yang baru, lahan pertanian itu ditutup untuk dibukakan lahan pekerjaan, sedangkan para pekerja yang kerja di lahan pertanian seperti petani tidak diberikan jaminan bahwasanya mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak juga ketika lahan pekerjaan tersebut telah dibangun di lahan pertanian. Ketika kita ketahui juga seperti yang setelah saya jelaskan bahwasanya para petani yang tidak memiliki kemampuan, apakah mereka akan memberikan sebuah jaminan? Mereka akan memberikan sebuah jaminan bahwasanya ketika mereka mau ke lahan pertanian, apakah mereka juga akan memberikan pelatihan? Tapi di sini mereka tidak menjelaskan hal tersebut, Dewan Jurang terhormat. Disinilah yang salah dan tidak bisa diangkat oleh tim oposisi. Ketika kita telah mengetahui hal tersebut, tentu saja di sini tetap bahwasanya Dewan ini percaya bahwasanya alih fungsi lahan pertanian akan memberikan dampak negatif terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Tentu kami sebagai tim pemerintah akan mengangkat mosi ini setinggi-tingginya dikarenakan segala hal yang telah disampaikan oleh tim oposisi tidak bisa dijawab sepenuhnya dan sanggahan yang telah diberikan oleh pembicara kedua di tim kami tadi kepada tim oposisi bahwasanya ketika pabrik dibangun dan itu apakah akan memberikan ketahanan pangan yang lebih baik ke depannya, itu tidak dijawab juga oleh tim kedua, pembicara kedua dari tim oposisi. Oleh karena itu kami dari tim pemerintah sangat yakin bahwasanya kami akan memenangkan perdebatan pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, waktu dari tim pro ketiga telah selesai. Silahkan kepada tim kontra ketiga untuk menyampaikan argumennya. Waktu penyampaian argumen akan dimulai ketika timer telah berjalan. Kepada tim kontra ketiga, persilahkan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Baik, saya akan mengatur timer terlebih dahulu. Saya akan memulai debat saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, pada debat kita kali ini, kita memfokuskan pada ketahanan pangan yang harus diakses terhadap semua orang, bukan hanya petani saja. Dan maka dari itu, dari tim pemerintah, mereka tidak dapat mempertahankan ketahanan pangan yang memang harus diakses oleh semua orang di masyarakat kita pada saat ini dan bukan hanya untuk petani saja. Di sini saya akan memberikan beberapa rebuttal atau sanggahan terhadap tim pemerintah. Di mana yang pertama, mereka berpendapat bahwa ketika pembukaan lahan untuk industri dan sebagainya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan sebagainya, dan juga mereka berpendapat tentang bahwa impor yang kita lakukan itu bahwa ketahanan pangan tidak dapat bahwa pembukaan lahan tidak dapat mengurangi impor yang dilakukan di saat ini. Yang pertama adalah setiap industri yang akan membuka tempat ataupun industri di suatu daerah pastinya harus memiliki sistem yang disebut AMDAL yang sudah dimiliki oleh setiap industri, dan pastinya sistem AMDAL ini sudah disetujui oleh pemerintah yang ada di daerah tersebut, di mana AMDAL ini tidak mudah untuk didapatkan, dan setiap industri itu harus melakukan berbagai survei dan sebagainya yang memang harus sudah disetujui oleh berbagai pihak. Dan menurut kami di tim oposisi, AMDAL ini merupakan salah satu kunci di mana industri itu dapat berjalan dengan baik dan tetap menjaga bagaimana keadaan lingkungan itu tetap terjaga. Dan juga mereka membahas bahwa pembukaan industri itu malah dapat menyebabkan akses yang lebih sulit ataupun sebagainya, di mana di tim oposisi kami berpendapat bahwa pembukaan lahan untuk daerah industri itu malah dapat memberikan berbagai dukungan ataupun dapat memberikan akses yang lebih mudah terhadap para petani ataupun para pekerja yang melakukan pekerjaan di sawah untuk dapat mengakses mengakses berbagai peralatan ataupun berbagai produk yang dapat mendukung mereka dalam melakukan pertanian, seperti industri pupuk yang dapat dibuka di daerah lahan pertanian, lahannya adalah sawah ataupun pertanian yang bahkan dapat memberikan akses yang lebih mudah untuk mereka
dan juga mendukung bagaimana mereka tetap berproduksi secara signifikan dan lebih baik ketika industri pupuknya berada di dekat mereka. Dan juga di sini kami akan di sini intensifikasi pertanian yang dilakukan oleh tim oposisi itu dapat memberikan kebutuhan yang menunjang bagaimana kegiatan pertanian itu dapat tetap berjalan karena intensifikasi ini salah satunya adalah untuk menambah tenaga kerja dan walaupun lahan pertanian ini dialihfungsikan, maka petani tersebut bisa menjadi tambahan faktor produksi di dalam proses intensifikasi pertanian tersebut. Dan ketika petani tersebut dan petani tersebut tidak akan kehilangan pekerjaan karena mereka akan tetap bekerja sebagai petani di lahan pertanian yang tersisa demi mewujudkan intensifikasi pertanian tersebut, dan mereka bahkan tetap dapat beraktivitas secara maksimal karena adanya pembukaan lahan untuk daerah industri yang dapat mendukung pekerjaan mereka secara lebih baik. Oke, saya akan masuk ke bagian rebuttal satu lagi bahwa impor bahwa alih fungsi lahan tidak bisa mengurangi impor yang dilakukan saat ini. Justru sebenarnya karena alih fungsi lahan dapat mengurangi impor dilakukan karena alih fungsi lahan digunakan untuk membentuk daerah yang lebih progresif di daerah tersebut yang dapat meningkatkan bagaimana kegiatan produksi dan juga kegiatan dari pertanian tersebut lebih maksimal karena adanya alih fungsi lahan untuk mendukung pertanian yang ada di daerah tersebut. Masuk ke bagian argumen saya, di mana alih fungsi lahan ini sejatinya dapat mendukung ketahanan pangan karena pertama, alih fungsi lahan dapat menjaga fasilitas yang ada di daerah tersebut untuk tetap terjaga dan bahkan tetap berjalan dengan baik dan secara maksimal karena adanya alih fungsi lahan untuk meningkatkan daerah tersebut menjadi lebih baik dan bahkan tetap memberikan dampak yang positif terhadap daerah tersebut yang secara tidak langsung dapat mengurangi impor yang seperti tim pro bicarakan. Dan yang kedua adalah di sisi kami di tim pro di tim oposisi kami sudah memiliki mekanisme yang di mana semua lahan itu tidak digunakan untuk alih lahan, di mana kita hanya menggunakan 50% lahan untuk dialihfungsikan dan tetap dapat mendukung penduduk di daerah tersebut untuk tetap berprogresif secara maksimal. Dan juga kita di tim oposisi kami juga memiliki mekanisme di mana kita sudah memiliki cadangan untuk ketahanan pangan sebelum kita melakukan alih fungsi lahan, dan juga kita membatasi area untuk alih fungsi lahan tersebut, di mana tidak semua lahan itu digunakan untuk alih fungsi lahan tersebut. Dan juga di sini di tim oposisi kami memiliki komparatif yang lebih signifikan, di mana ketika alih fungsi lahan tersebut dibuat industri untuk mendukung ketahanan pangan, di mana misalkan pembukaan lahan untuk perumahan ataupun industri misalkan tidak selamanya berlaku buruk. Bagaimana waktu dari tim kontrak ketiga telah selesai. Waktu dari tim kontrak ketiga telah selesai. Maaf, baru 3 menit. Baik, maka dari itu kami dari tim oposisi kami memiliki mekanisme yang lebih baik dan juga argumen yang lebih mendukung bahwa dari tim kontrak ketiga telah selesai. Memiliki pembukaan lahan yang lebih positif di masyarakat dan juga tetap mendukung petani lebih berprogresif. Mohon untuk tim kontrak ketiga, waktu karena telah selesai.
Selanjutnya yaitu waktu penyampaian reply speaker dari tim kontra. Waktu penyampaian reply speaker akan dimulai ketika timer telah berjalan. Kepada tim kontra, dipersilahkan. Suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Baik. Pembicaraan akan saya mulai dalam hitungan 1, 2, dan 3. Adjudicators dan rekan debaters sekalian, yang seharusnya kita perdebatkan pada pagi hari ini ialah apakah pengalih fungsi lahan pertanian alih fungsi lahan pertanian akan memberikan dampak negatif atau justru memberikan dampak positif, yang dimana tim kami sudah menjelaskan berbagai macam dampak positif yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari tim oposisi. Selain itu juga pertama-tama di debat ini yang seharusnya difokuskan ialah kata kunci ketahanan pangan, di mana ketahanan pangan sudah dijelaskan oleh beberapa pembicara sebelumnya yang menyatakan bahwa sebenarnya ketahanan pangan ini bukan hanya terbatas kepada kuantitas atau juga besarnya komoditas pertanian yang ada di Indonesia khususnya. Selain itu juga sebenarnya ketahanan pangan ini adalah kemampuan seseorang atau masyarakat dalam mengakses pangan yang tersedia di daerah tersebut. Selain itu juga ketahanan pangan harusnya dibahas, ketahanan pangan juga harusnya bukan terbatas kepada kuantitas, namun juga melihat kualitas dari pangan-pangan yang tersedia. Oleh karena itu, perdebatan pada pagi hari ini sebenarnya harus dimenangkan oleh tim oposisi, karena kami sudah memberikan mekanisme yang lebih rinci dan lebih jelas dan lebih memberikan dampak positif dibandingkan dengan argumen atau mekanisme yang diberikan oleh tim pemerintah. Yang pertama-tama, tim pemerintah tetap bertahan pada argumen mereka, di mana mereka akan mempertahankan lahan pertanian sebesar 90% dari lahan pertanian yang ada. Lalu pembicara kedua dari tim oposisi sudah menyatakan dan memberikan pertanyaan kepada mereka dan tetap tidak terjawab hingga akhir perdebatan pada pagi hari ini, di mana dengan apa yang akan mereka lakukan dengan lahan pertanian yang sudah tidak produktif, karena mengingat mereka tetap mempertahankan lahan pertanian sebesar 90%. Lalu apakah lahan pertanian sudah tidak produktif akan tetap dipaksakan menjadi lahan pertanian, sementara kita memiliki opsi di mana lahan pertanian ini yang sudah tidak produktif dapat dialihfungsikan menjadi pembangunan fasilitas atau menjadi tempat sumber pendapatan di sektor lain, seperti di sektor industri, yang dimana di our side of the house kita membahas bahwa di tim industri ini akan membangun pabrik, yang mana di pabrik ini akan berdiri dengan menyesuaikan atau beradaptasi dengan sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut, sehingga oleh karena itu pengalih fungsi lahan pertanian menjadi sektor non pertanian seperti industri justru akan memberikan dampak yang lebih besar, karena di tim oposisi kami sudah menjelaskan bahwa kami hanya akan menggunakan 50% dari lahan pertanian yang ada, dan juga kami sudah menekankan bahwa dengan tersisanya lahan pertanian sebesar 50%, para petani itu akan tetap mendapatkan pekerjaan juga. Dengan itu kami tetap dapat melakukan intensifikasi pertanian sehingga dapat memaksimalkan lahan pertanian yang ada. Dan juga di tim pemerintah mereka menyatakan bahwa mereka memberikan salah satu contohnya ialah impor beras, di mana mereka menyatakan bahwa sebenarnya ketahanan pangan Indonesia khususnya beras tidak sesuai tidak cukup sehingga kita harus mengimpor. Pada kenyataannya walaupun lahan pertanian walaupun pada zaman 90 dan 2000-an pembukaan lahan pertanian tidak semarak sekarang, kita tetap melakukan impor beras, karena dari awal tahun 90-an hingga tahun 2019 pengalih fungsi pengimporan beras ini tetap terjadi walaupun lahan pertanian tidak dialihfungsikan. Oleh karena itu, tim yang harus menang pada pagi hari ini ialah tim oposisi. Terima kasih. Baik, waktu penyampaian reply speaker dari tim kontra telah selesai. Selanjutnya, penyampaian reply speaker dari tim pro. Penyampaian reply speaker akan dimulai ketika timer telah berjalan.
Kepada tim pro dipersilakan. Penyampaian reply speaker dari tim telah selesai. Baik, waktu penyampaian reply speaker dari tim pro telah selesai. Baik, sesi debat match pertama telah berakhir. Acara selanjutnya yakni verbal adjudication yang akan disampaikan oleh dewan juri.
Kami berikan waktu 5 menit kepada Dewan Juri untuk menentukan pemenang dari sesi match pertama. Kepada Dewan Juri yang bertugas, kami persilakan. Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Oh ya, jadi untuk yang debat ini saya menangkan yang mana tadi? Yang pro ya, karena cukup konsisten berhubungan dengan dampak negatif dari alih fungsi lahan. Tadi dikatakan bahwa alih fungsi lahan itu benar, tidak ada jaminan bagi petani yang dia kemampuan untuk bekerjanya itu hanya di sektor pertanian. Itu benar. Jadi ketika dia diganti menjadi industri, belum tentu dia masuk sektor industri. Ada orang-orang lain yang lebih mempunyai kemampuan tinggi untuk di sektor industri. Itu penjelasan dari yang pro itu cukup konsisten menjelaskan. Kemudian untuk yang kontra, ini tidak terjawab dengan jelas ya, sebenarnya pabrik atau industri yang mana, tetapi memang sudah bagus sekali, tadi ada kata intensifikasi pertanian, itu betul, intensifikasi pertanian dan hanya mengizinkan alih fungsi lahan pada daerah yang kurang produktif. Tetapi memang untuk Indonesia, hampir sebagian besar lahan itu adalah lahan produktif dan tidak banyak yang tidak produktif. Misalnya seperti Tuban itu meskipun daerahnya dia berkapur, kalau memang mau dijadikan pertanian itu masih bisa. Jadi definisi tidak produktif dari yang kontra ini kurang jelas. Mungkin kalau diperjelas tidak produktifnya dalam hal apa, ini mungkin nanti lebih bagus lagi karena pertanian itu luas. Pertanian itu tidak hanya sawah, ya, tidak hanya sawah. Jadi bisa pertanian yang hubungannya perkebunan atau berhubungan dengan agroforestry itu beberapa daerah nggak masalah meskipun daerahnya berkapur, untuk sawah tidak bisa, tetapi untuk lahan yang lain bisa. Jadi akan lebih baik lagi kalau yang kontra tadi lebih diperdetil. Tapi ide mengenai intensifikasi pertanian itu bagus sekali. Kemudian income ya, income. Memang betul untuk terutama di Indonesia petani itu memang kemampuan pertaniannya tidak begitu bagus ya. Jadi mereka dapat uangnya itu hanya ketika mereka sudah panen baru mereka dapat uang. Ketika musim tanam, persiapan lahan, tanam, kemudian mendekati panen, mereka tidak ada uang. Pada umumnya mereka tidak ada uang. Dan lahan pertanian ini sebagian besar di daerah pedesaan. Nah, orang-orang yang di desa itu mempunyai kemampuan yang rendah memang dalam mengatur keuangan. Nah, yang menjanjikan itu adalah lahan pertanian di perkotaan. Di perkotaan, ketika petani itu tidak menjadi petani lagi, mereka bisa. Pada umumnya mereka bisa karena mereka meskipun itu jadi kuli bangunan ya, bisa. Tapi memang hanya sampai pada tahap kuli saja. Kalau untuk masuk ke industri itu agak sulit kalau petani. Industri jadi buruh itu sulit. Kalau untuk di industri rokok misalnya, rokok itu tidak butuh keahlian tertentu. Tapi kalau industrinya itu yang membutuhkan tenaga kerja terdidik, jelas petani nggak bisa. Seperti itu. Ini saya kurang ya? Belum habis. Yang saya masih ada waktunya. Mas moderator nggak kedengeran suaranya. Untuk waktunya sudah selesai, Bu. Oh, sudah selesai. Ya, jadi untuk yang ini di mana tadi? Di
yang di tim pro ya. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada dua juri. Selanjutnya akan memasuki sesi tabulasi dan persiapan match kedua. Dimohon para peserta untuk kembali ke ruang tamu.